Turunnya malaikat karena Al-Quran. Keutamaan malam tersebut karena Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi mulia karena Al-Quran. Jadi sebetulnya fokus pembicaraan itu untuk menegaskan keutamaan dari Al-Quran. Kalau malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, bagaimana Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini semoga amal kita semua diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, dan jiwa kita disucikan dengan sesuci-sucinya. Dan Allah jadikan Ramadan sebagai bulan yang betul-betul menjadi bulan perubahan bagi kita semuanya, agar dapat betul-betul menyesuaikan hidup kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bulan Ramadan sebelum Nabi diutus, Al-Quran diturunkan, dia merupakan bulan biasa yang tidak punya keutamaan. Pada saat itu dikenal ada 4 bulan yang diharamkan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini merupakan 4 bulan yang diharamkan Allah. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga karunia-Nya yang tak terhingga, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan 1 bulan bagi kita yang akan membuka pintu rahmat keberkahan dari Allah yang tak terhingga, juga ampunan. Bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bulan yang terindah, bulan yang memberikan kabar gembira harapan bagi Nabi dan umatnya. Karena bulan tersebut merupakan bulan yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan keagungan, yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dengan turunnya Al-Quran. Dan Allah berulang kali dalam Al-Quran mengisyaratkan kemuliaan bulan ini dan dikaitkan dengan Al-Quran. Seperti dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Juga dalam suratul Qadar, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang benar-benar memiliki kedudukan, keutamaan, dan keagungan yang tak terhingga, yang tidak dapat kita bayangkan. Oleh karena itu Allah menafikan dari kita pengetahuan mengenai keagungan dari bulan ini. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Sekali-kali kamu tidak akan dapat membayangkan, menghayalkan sampai di mana keutamaan dari malam tersebut. Lalu Allah berikan satu perumpamaan sesuai dengan apa yang difahami bangsa Arab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini jauh lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Angka 1000 bagi orang Arab ini angka tertinggi, sesuai dengan kondisi keadaan mereka yang amat sederhana,
Demikian pula perekonomian belum berkembang terlalu pesat pada saat tersebut. Hitungan angka masih amat rendah. Oleh karena itu kalau ingin melipat gandakan bilangannya, mereka mengatakan alfu alf. Ada sebuah kisah, seorang tawanan Persia ditawan. Kebetulan dia seorang kaya. Lalu dia berkata kepada yang menangkapnya, seorang badui, atrik sarahi u'tika amwalan ta'ilah. Bebaskan saya akan berikan kamu harta yang berlimpah. Si badui bertanya, kam tu'tini, berapa kamu akan kasih saya? Hal tu'tini alfan, kamu akan berikan saya 1000? Si orang Persia mengatakan, fauqal alfi u'tik, lebih dari 1000 saya akan berikan. Lalu si orang Arab terheran-heran mengatakan, wahal ba'dal alfi syai', memang di atas 1000 masih ada angka lagi. Itu merupakan batas angka yang mereka kenal. Nah, Allah ingin menerangkan bahwa kemuliaan malam ini tak terhingga dan tak terbatas. Kalian tidak akan dapat menghitungnya. Wa ma adraka ma lailatul qadri, pertama menafikan kalian tidak akan tahu sampai di mana batas keagungan dari bulan ini. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih utama dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Malaikat turun berduyun-duyun pada malam tersebut, memperingati malam turunnya Al-Quran. Dengan membawa bingkisan yang tak terhingga, tidak dibatasi. Bingkisan anugerah ini min kulli amrin. Sudah kul menjelaskan bilangan yang tak terhingga, ditambah lagi amrin dalam bentuk nakirah. Artinya datang dengan membawa bingkisan yang bermacam-macam dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menerima anugerah pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera bagi orang-orang yang menikmati hadiah anugerah Allah pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Mengapa jamaah sekalian? Karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Turunnya malaikat karena Al-Quran. Keutamaan malam tersebut karena Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi mulia karena Al-Quran. Jadi sebetulnya fokus pembicaraan itu untuk menegaskan keutamaan dari Al-Quran. Kalau malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, bagaimana Qur'annya? Bagaimana kira-kira Qur'annya? Oleh karena itu, dalam ungkapan orang Arab, iktasaba Ramadan at-tashrifa wat-ta'zima wat-takrim minal Qur'an alladzi nazala fi. Al-Quran mendapatkan keutamaan, kemuliaan, keagungan disebabkan karena turunnya Al-Quran pada malam itu. Dengan sendirinya Al-Quran a'zamu wa akramu wa ashrafu wa a'bamu qadran min tilkal laila. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tumbuhkan, tingkatkan kecintaan kita, keakraban kita bersama Al-Quran. Insya Allah tanpa bersusah payah Al-Quran akan datang pada Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana peran Al-Quran dalam kehidupan Rasul, demikian pula kaum musyrikin yang tenggelam dalam kejahiliahan, hidup bagaikan kaum barbar yang kuat menindas yang lemah, dan kebenaran berada di tangan yang kuat. Seperti Trump, ketika ditegur, dikritik atas perbuatannya, dibilang kebenaran tergantung saya. Seperti Fir'aun, wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Yang saya tunjukkan pada kalian itulah kebenaran, dan saya membimbing kalian menuju jalan yang lurus. Akhirnya dia tenggelamkan kaumnya ke dalam lautan, termasuk dirinya. Tapi Islam tidak. Kebenaran yang datang dari Allah sebagai standar hidup, semua di hadapan kebenaran sama, tidak berbeda, bagaikan air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, tapi permukaannya sama. Oleh karena itu, water pass itu digunakan sebagai tolok ukur. Jarak yang begitu jauh, cukup dengan menggunakan selang diisi air, mereka akan tahu
Air di ujung sama ujung di saat sama menunjukkan bahwa apa? Bahwa bentangan tersebut lurus. Jadi air ini sebetulnya tolok ukur yang amat indah buat kita. Allah dalam mengadili manusia tidak berbasis gender perempuan atau laki-laki, tapi yang mulia, yang beriman, bertakwa. Tidak berbasis suku, tidak berbasis bangsa. Walaupun dia berasal dari kalangan mulia, tapi kalau dia tidak beriman, bertakwa, jatuh martabatnya. Tapi walaupun dari kalangan yang direndahkan, kalau dia beriman, bertakwa, ditinggikan derajatnya. Sebagaimana firman Allah, khafidatun rafi'ah. Datang hari tersebut akan merendahkan satu kaum yang dimuliakan di dunia dan akan mengangkat kaum yang lain. Karena iman dan takwa yang akan memuliakan, keingkaran akan menjatuhkan martabat seseorang. Jadi orang yang di dunia bertepuk dada sebetulnya orang yang lupa diri, tidak menyadari untuk apa diciptakan. Sekarang kita perhatikan, sebelum Rasul diutus oleh Allah menerima Al-Quran, bagaimana keadaan beliau? Allah sebutkan, alam yajidka yatiman wa wajadaka bollan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Allah hibur Rasulnya ketika beliau sedang bersedih, sedang berduka menghadapi serangan, cacian, makian yang gencar terhadap dirinya, penganiayaan terhadap sahabatnya, hingga membuat beliau suntuk, sedih, berduka. Turun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Demi cahaya duha di pagi hari, malam yang hening memberikan keteduhan. Itulah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala putar. Kedua-duanya apabila kita syukur di saat dalam nikmat, sabar dalam cobaan, semua keberuntungan bagi kita. Kecuali orang yang hidup untuk dunia hanya akan senang pada saat senang, dia berputus asa pada saat menghadapi cobaan. Tapi yang beriman, diberikan nikmat, dia bersyukur bertambah. Dicoba dengan kesusahan, dia bersabar, dia menerima balasan tanpa hisab. Dunia sesaat bakal ditinggalkan. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali wahai Rasulullah, Allah tidak pernah meninggalkan kamu atau membenci kamu. Cobaan yang kamu hadapi bukan berarti Allah membenci kamu. Tapi semua ini justru apa? Akan mengangkat dan memuliakan dirimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya apa yang Allah sediakan di hari akhir lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Allah akan memberikan kamu yang membuat kamu akan ridha dalam arti yang sebenarnya. Seperti Isa Agus mengatakan fi isyatin radiyah. Tidak lagi ada yang membuat keruh, membuat kita kesal, membuat kita tersinggung, membuat kita juga merasa tidak nyaman. Betul-betul kehidupannya pun menyambutnya dengan ridha. Lalu Allah ingatkan Rasulnya untuk menghibur dirinya agar melihat bagaimana kemuliaan yang digapai Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menjumpai kamu dalam keadaan yatim? Allah naungi engkau, buka hati kakekmu, buka hati pamanmu, buka hati juga istrimu yang mempersembahkan seluruh hidupnya, hartanya, perhatiannya untuk sang suami. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, selesai pernikahan, Rasulullah masuk, apa ucapan sang istri? Udh ya zawji dkhulil bait, wahai suamiku masuklah ke dalam rumah. Al bait baituk, rumah ini rumahmu, wa ana amatuk, saya pelayanmu. Ini dalam riwayat Al-Bait. Kira-kira wanita yang mengucapkan hal ini bagi manusia mulia seperti Rasul, bagaimana kira-kira kesannya di hati beliau? Udkhulil bait, al-bait baituk. Dia kan orang yang kaya raya. Nabi seorang yang tidak punya apa-apa. Rumah ini rumahmu, wa ana amatuk, dan saya adalah pelayan. Maka sepanjang 13 tahun atau 12 tahun Rasulullah berjuang, hiburan yang menghibur dirinya, yang menyentuh hatinya, yang menghilangkan dukanya, hiburan yang datang dari sang istri.
Sedangkan tamengnya sang paman Abu Thalib 3 tahun diboikot di lembah Abu Thalib, sedangkan Rasul dalam suka dukanya dia merasakan istri ini mendampingi dirinya yang luar biasa. Tahu-tahu begitu selesai pemboikotan 3 tahun dia meninggal. Sang paman pun meninggal. Beliau merasa betul-betul terjatuh dari tempat yang tinggi, bagaikan burung yang sayapnya putus. Oleh karena itu Allah datang menghibur Rasulnya, mengundang beliau melakukan perjalanan melintasi alam semesta ini menuju Sidratil Muntaha. Dia menyaksikan ayat-ayat Allah, menyaksikan juga surganya. Dia melihat dunia setelah itu bukan lagi sesuatu yang menarik, cobaannya bukan lagi sesuatu yang memberatkan. Baginya dunia merupakan ladang baginya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang melihat ke sana, orang melihat dunia ini kecil. Tapi kalau kita melihat ke dunia, maka Allah dan kehidupan akhirat akan tertutup dari kita semua. Nah, di bulan Ramadan Allah membuat kita lapar haus bukan karena perbendaharaan Allah berkurang atau menyiksa kita, justru untuk membuat perhatian kita bukan lagi kemari, bukan lagi menuju kemaluan kita, tapi menuju Allah dan hari akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi dari seorang anak yatim bagaimana beliau mendapatkan kecintaan perhatian yang tak terhingga. Dari kakek jangan ditanya, dia memberikan namanya Ahmad. Sang paman lebih mengutamakan Rasul daripada anak-anaknya. Sampai Fatimah bintu Asad dikenal oleh Rasul sebagai ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Dia turun ke dalam lahat yang memakamkannya. Kenapa? Kecintaan Fatimah bintu Asad terhadap Rasul. Kemudian sang istri jangan ditanya. Oleh karena itu istri yang soleh ini lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Yang dekat berdampingan sama dia siapa? Tapi istri begitu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan lebih pedih dibandingkan datangnya dari orang lain. Oleh karena itu Allah jadikan suami istri satu kesatuan. An-nisa syaqaiqur rijal, belahan jiwa laki-laki. Nah kalau dua-duanya menuju Allah, mengharapkan hari akhir, mudah nggak perjalanannya? Bukan lagi pertengkaran, tapi kerjasama bagaimana kita meningkatkan hidup kita. Setelah itu, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah menjumpai kamu dalam keadaan bingung, bukan sesat. Dia minum atau menyembah berhala atau berbuat bejat seperti kaumnya, sama sekali tidak. Karena kata dhalla dalam bahasa perisa dalam Al-Quran maknanya bermacam-macam. Nah bagi Nabi menyaksikan kaum yang bejat, yang bobrok ini tidak tahu harus berbuat apa. Dia gak merasa betah hidup di tengah mereka, lebih banyak tinggal di Gua Hira beribadah, mensucikan dirinya. Tahu-tahu di tengah kebingungannya, di tengah betul-betul kegundahan, keresahannya, mendengar suara panggilan dari langit yang memanggilnya. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, tidak menjumpai sesuatu. Tahu-tahu dia menoleh ke atas, menyaksikan Jibril dengan penampilan aslinya, dengan sayapnya meliputi seluruh angkasa. Tapi subhanallah yang melihat hanya Rasul, yang lain tidak menyaksikannya. Sebagaimana wahyu disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Rasulnya, yang mendengar hanya Rasul, yang lain tidak mendengarkan. Begitu dia menoleh ke atas menyaksikan Jibril, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian Jibril turun. Setelah itu berhadapan dengan Rasul, bagikan pertemuan dengan 2 busur ketika Jibril memeluk Rasulullah agar dia tidak merasa bahwa ini mimpi. Dipeluk dengan sakit, kemudian dia katakan iqra, bacalah. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Dipeluk kembali dengan keras, dilepaskan iqra. Kembali dia mengatakan ana ma'ana biqari. Ketiga kalinya Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Berarti Jibril membawa sesuatu untuk dibaca. Begitu Jibril mengatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, jangankan membuat orang membaca, menciptakan
Kan bagi Allah mudah. Nabi pada saat itu langsung dapat membaca. Kalau sebelumnya tidak membaca, supaya orang tidak merasa ragu bahwa Nabi ya, menyampaikan wahyu bukan jiplakan dari kitab Taurat maupun yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca menuntut ilmu itu merupakan wahyu pertama yang turun dari Allah. Tapi dengan nama Tuhanmu. Artinya tujuan kita memang untuk Allah akan membuka bukan hanya wawasan sempit tapi wawasan dunia dan akhirat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia di antara tahapannya ketika telur bertemu dengan sperm, lahir zigot melekat pada dinding rahim dan pada saat itu dia bergantung pada rahmat Allah sepenuhnya. Mudah sekali gugur. Aliqa ya'laqu, sesuatu yang melekat dan bergantung. Hanya dengan rahmat Allah dia bertahan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca. Perintah kedua untuk menuntut ilmu. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia semua yang dia tidak ketahui sebelumnya. Tapi sayang, sungguh sayang, begitu manusia pandai, cerdik, mampu, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Begitu dia mulai merasa kaya, merasa cukup, dia mulai ingkar kepada Tuhannya, berpaling daripadanya, tidak menghargai firman-Nya. Dia merasa seolah-olah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dari ayat-ayatnya kita melihat bagaimana pesan Allah ya, bertujuan untuk membuat manusia cerdas berpikir, mengenal ayat-ayatnya hingga dia mengenal Tuhannya, bukan hanya sekedar menggemukkan manusia dengan memberikan makan, memberikan minum ya. Penggemukan berlaku untuk sapi, tapi kalau untuk manusia ya, dia makan untuk menjaga kesehatannya, tapi bagaimana nilai manusia dengan apa? Dengan ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut pada Allah mereka yang berilmu, yang mengenali kebesaran keagungan Allah. Nah, perhatikan para jamaah. Semenjak turun wahyu pertama, terjadi perubahan pada diri Rasulullah SAW. Yang tadinya dalam keadaan bingung, tidak tahu menahu untuk berbuat apa, begitu mulai wahyu turun, Nabi mulai mengalami perubahan. Perubahan yang luar biasa. Bukan dari sesat menjadi baik, tidak. Tapi dari orang yang tidak tahu berbuat apa, dengan bimbingan Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab kami turunkan kepadamu wahai Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Rasul mengalami perubahan. Bangsa Arab yang tenggelam dalam kejahiliahan mengalami perubahan. Seperti Ustaz Agus katakan, di samping membacakan ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa mereka hingga perilaku mereka yang tadinya kotor. Karena apa? Karena mafahim jahiliyah, nilai-nilai jahiliyah berubah dengan nilai-nilai Al-Quran yang merupakan nilai-nilai Rabbani yang berasal dari Tuhan. Nabi mendapatkan pencerahan dari Allah di bukit yang bernama Jabal Nur, dan apa yang dibawa merupakan nur yang menerangi umat manusia dari kegelapan hidup mereka. Bangsa Arab pada saat itu dibandingkan dengan orang Indonesia saat ini jauh. Penyembah berhala, berperang hanya untuk sebab yang kecil, saling membunuh, yang kuat menindas yang lemah, manusia terbagi dalam kasta-kasta. Sedangkan Indonesia kan termasuk orang-orang yang santun. Tapi kenapa mereka 13 tahun berubah? Dalam waktu 23 tahun dari bangsa yang amburadul, atau menjadi bangsa yang kuat, mampu menghadapi pasukan Persia, mampu menghadapi pasukan Romawi dalam waktu yang sama. Kemudian agama tersebut sampai kepada kita. Ini merupakan jasa orang-orang yang berjuang menyampaikan dakwah ini, dan Rasul mendapatkan saham setiap orang yang masuk ke dalam Islam. Rasul mengalami perubahan, bangsa Arab mengalami perubahan,
Dan kita saksikan ternyata untuk bangsa-bangsa yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ketika dulu bangsa Arab berpegang pada Al-Quran, mengikuti Rasul, mereka berjaya. Tapi ketika bangsa Arab dan para pemimpinnya berkhianat seperti saat ini, mereka akhirnya menjadi boneka Amerika dan Zionis. Disuruh oleh Amerika kirimkan bantuan logistik ke Israel. Kirimkan senjata ke Israel. Ciptakan peperangan di Libya, adu domba di antara mereka. Kemudian berikan senjata pada para pemberontak Sudan supaya mereka berperang saling menumpahkan darah. Anak kecil, wanita mereka bantai. Mat, bilang dong Mat. Jadi peperangan di Libya, peperangan yang berlangsung di Sudan, Aljazair sebelumnya, kemudian yang berlangsung di Suriah, sekarang mendukung Israel. Akhirnya orang yang melakukan kejahatan ini Muhammad bin Zaid sekarang binasa, digulingkan. Ulama Mesir Syekh Salam Abdul Qayyim mengatakan alhamdulillah, ya hati saya bahagia sekali. Dan dia juga termasuk pelanggan Epstein Island. Dan yang lebih mengerikan, termasuk mereka menyediakan gadis-gadis di bawah umur untuk mereka, seperti menteri yang bekerja dalam bidang perlindungan anak-anak kecil, bukan hanya mengirimkan orang lain, adiknya berusia 13 tahun Hala dikirim ke sana. Bayangkan coba. Ini jelas-jelasan perbuatan yang luar biasa. Saudi Arabia mengadakan musim riyad, wanita-wanita yang tidak senonoh menari berjoget di belakangnya Ka'bah. Sekarang minuman keras dijual dengan bebas. Kemudian juga pergaulan bebas, bahkan tempat dikutuknya oleh Allah, tempat Nabi Allah Samud, Nabi Allah Saleh yang dikenal dengan Ula, sekarang menjadi tempat yang luar biasa kotornya. Rupanya memang adab Allah akan turun dan tatanan dunia ini akan berubah. Percis seperti janji Allah, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling wahai bangsa Arab, Allah akan gantikan kalian dengan bangsa yang lain yang berjuang tidak seperti kalian. Sekarang kita lihat Indonesia yang jauh saja mengirimkan bantuan ke Gaza, bangun rumah sakit, mengirimkan bantuan. Iran yang dicaci maki sebagai Syiah dan lain sebagainya, disebabkan karena dia membantu Palestina diperangi, dimusuhi. Kalau seandainya Iran berpangku tangan, akan dirangkul oleh Israel. Dulu waktu Syah Iran bersama mereka, dipuja-puja yang luar biasa. Tapi begitu Iran berubah, Iran menjadi musuh mereka. Bahkan pada Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka mengadakan hari Yaumul Qudus. Dan di sini hadirin sekalian, kelihatan betul-betul siapa orang-orang yang berpihak kepada Allah dan kaum muslimin. Ini bukan saatnya lagi bicara Syiah Sunnah seperti seorang pembicara dari kulit hitam di YouTube kan, saya nggak tahu siapa namanya. Dia mengatakan Muhammad itu bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan Hanafi, tapi dia orang yang membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana hari sekalian orang ini lebih peka memahami Islam dibandingkan orang-orang yang sudah lama berkerak dalam Islam. Sayangnya Islamnya gak difahami, cuma keraknya yang menutupi hatinya hari sekalian. Masih ribut dalam persoalan-persoalan yang tidak berguna sama sekali. Seperti masa jahiliyah, cuma bedanya dipakai bungkusan Islam. Bermusuh-musuhan, tapi menggunakan casing Islam. Maka jangan pernah lihat buku dari sampulnya, lihat isinya dulu. Jangan juga lihat orang dari penampilannya, dengarkan apa yang dibicarakan. Dan jangan lihat orang dari golongannya, tapi perhatikan bagaimana sikapnya. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Dikala mendengarkan pembicaraan bukan lihat orangnya, lihat isinya bagaimana. Dia mengambil yang terbaik. Jangan kita menjadi paranoid. Belum dengar omongannya, hati-hati si fulan begini, hati-hati si fulan begini, hati-hati si fulan begini. Ini orang-orang yang layak untuk masuk rumah sakit jiwa, bukan bertebaran di luar menciptakan kerusuhan, keresahan.
Jadi Nabi Muhammad mengalami perubahan. Bangsa Arab mengalami perubahan. Begitu juga bangsa-bangsa yang lain ketika mereka menyambut Islam. Maka Allah mengadili manusia tidak berbasis bangsa. Bilal diangkat menuju puncak kemuliaan. Paman Nabi dan bangsa Arab yang ingkar, termasuk sekarang ini yang berkhianat. Jangan harap ada tempat bagi mereka untuk surga. Bahkan mencium bau surga pun mustahil. Jadi kalau kita bicara mengenai keutamaan Ramadan, seluruhnya sebetulnya menunjuk kepada Al-Quran. Bicara mengenai peringatan Maulid, seluruhnya menuju kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membina Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara juga mengenai perubahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia sewaktu mereka kembali kepada Al-Quran. Jadi apa yang Allah ungkapkan dalam suratul Qadar ini sebetulnya menerangkan pada kita bagaimana keutamaan Al-Quran tiada terkira. Kalau malam turunnya sudah demikian, bagaimana Al-Quran itu sendiri. Jadi kita ingin Bapak Ibu sekalian, bagaimana di bulan Ramadan kita akrab dengan Quran, membacanya siang malamnya, meresapi juga ayat-ayatnya. Mungkin perlu sama-sama di antara keluarga baca, kemudian diterjemahkan artinya. Dan ingat, yang mengajarkan Quran ya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa kita sulit memahami Al-Quran, salah besar. 4 kali dalam suratul Qamar Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Coba baca, dengarkan terjemahannya. Insya Allah Allah akan berikan pemahaman yang indah. Yang tidak faham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi hari keempat ini atau hari kelima, jangan kita ribut hanya karena perbedaan tadi, tapi doakan sesama saudara kita agar amal mereka diterima, dosa mereka diampuni, dan mereka berubah dari orang-orang yang tadinya hati penuh kecurigaan, kebencian, dibersihkan oleh Allah agar dapat duduk bersama-sama, bekerja sama dalam membangun bangsa kita, negara kita. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita renungkan suratul Alaq ini, surat yang amat menakjubkan. Kalau turunnya di tengah-tengah kehidupan kita nggak mengherankan. Berpendidikan, turun di tengah bangsa Arab. Tahu-tahu dari mulai pertama mengajak orang membaca, menjelaskan asal-usul penciptaan manusia yang baru terungkap di kemudian hari. Lalu bagaimana penceramah-penceramah kita ini, ulama-ulama kita yang membodoh-bodohi masyarakat dengan humor, dengan lawakan, dengan pembicaraan porno. Ini bukan mengangkat, menjatuhkan. Kalau Nabi gak ada dakwahnya yang sama sekali bicara porno, bicara kotor, atau membuat orang tertawa, terbahak-bahak, gak ada sama sekali. Tapi mencerdaskan dan menunjukkan bagaimana makarimul akhlak bukan hanya dalam teori, dalam kehidupannya. Demikianlah pertemuan kita yang pertama pada bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.